Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Ketemu lagi di channel saya Santi Utomo yang masih mau berbagi pengalaman pengobatan gangguan kelenjar tiroid berdasarkan pengalaman pribadi saya sendiri. Nah, untuk yang part kemarin saya sudah membahas perbedaan hipotiroid dan hipertiroid, dan untuk pengobatan gangguan tiroid kita memang membutuhkan pengobatan yang jangka panjang dan membutuhkan biaya yang sangat banyak atau sangat besar. Nah, untuk kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari akunnya Mas Ponco Budut. Kemarin menanyakan kalau sudah punya kartu kesehatan, apa yang bisa dilakukan untuk pengobatan gangguan kelenjar tiroid, dan kelengkapan apa saja yang harus dibawa dan langkah-langkahnya harus kemana dulu. Nah, saya mau bahas satu persatu ya. Memang sudah diketahui, sudah saya sering jelaskan di depan juga di video-video sebelumnya, karena memang pengobatan gangguan kelenjar tiroid adalah jangka panjang, jadi memang membutuhkan biaya yang banyak. Dan alhamdulillah untuk saya sendiri, saya memiliki kartu kesehatan dan itu mengcover seluruh biaya pengobatan gangguan kelenjar tiroid yang saya derita. Nah, jadi seperti itu. Jadi manfaatnya sangat membantu untuk pengobatan gangguan kelenjar tiroid. Nah, ya nggak hanya gangguan kelenjar tiroid, ada sakit-sakit yang kronis yang memang di cover dengan kartu kesehatan juga pengobatannya. Tapi untuk yang di sini saya memang membahas gangguan tiroid, memang semuanya tercover. Dari saya operasi, cek lab, ronsen, USG, semuanya tercover. Dan bahkan untuk kontrol bulanan pun, kalau yang cek darah untuk itu pun tetap tercover. Jadi kita bersyukur kita bisa memanfaatkan kartu kesehatan untuk pengobatan, khususnya saya pribadi ya memang sangat terbantu gitu. Nah, terus kelengkapan apa saja yang dibawa ketika mau berobat menggunakan kartu kesehatan. Nah, biasanya dari vaskes pertama itu biasanya ya fotokopi KTP, terus kartu kesehatan itu sendiri, dan mungkin kalau surat untuk surat kayak surat rujukan surat kontrol ke rumah sakit pusat. Nah, biasanya itu disertakan karena untuk mengambil surat rujukan agar dapat ke rumah sakit pusat, biasanya seperti itu. Langsung saja ke misalkan vaskes pertama itu dari puskesmas. Nah, ke puskesmasnya daftarnya seperti itu, menggunakan fotokopi KTP, kartu kesehatan, terus sama surat kontrol yang dari rumah sakit pusat. Nah, jadi seperti itu. Tapi untuk saat ini malah kita lebih dimudahkan karena kartu kesehatan itu bisa diakses lewat aplikasi. Jadi biasanya kita kasih lihat di HP kita lewat aplikasi kalau kita mempunyai kartu kesehatan yang masih aktif. Itu bisa kita tunjukkan langsung ke petugas di vaskes pertama tadi. Nah, jadi seperti itu, teman-teman saya pun seperti itu. Kalau misalkan berobat tapi lupa tidak bawa kartunya gitu kan. Nah, sekarang yaitu lewat aplikasi kita tinggal tunjukkan, itu bisa di-scan, alhamdulillah mempermudah gitu kan. Ya susahnya kalau HP-nya lowbat atau
Itu memang kendalanya di situ, tapi ya untuk saat ini alhamdulillah ya sangat mudah dan sangat membantu dan praktis gitu kan. Ya repot mungkin kalau repotnya paling kalau untuk yang orang tua atau yang sepuh gitu kan memang ya repot kalau menggunakan aplikasi tidak bisa. Nah, maksudnya tidak semua paham, dan mungkin itu kendalanya di situ. Tapi untuk seumuran saya yaitu sangat membantu. Nah, itu kelengkapannya seperti itu, dan langkah-langkahnya yaitu kalau menggunakan kartu kesehatan kita berobat yaitu dari vaskes pertama lanjut ke vaskes kedua. Vaskes kedua itu biasanya rumah sakit umum daerah, biasanya seperti itu, atau rumah sakit yang memang rujukan dari vaskes pertama ini yang bekerja sama dengan kartu kesehatan. Nah, terus selanjutnya ya memang rumah sakit pusat. Nah, jadi melalui 3 tahap atau 3 jenjang. Jadi seperti itu ya, memang kadang memang sangat apa ya, repot, sangat ribet, sangat memakan waktu, tenaga, dan biaya juga. Karena ya tapi sebenarnya sangat membantu kita. Walaupun ya memang benar repot di waktu, tenaga, dan biaya juga. Tapi ya itu keuntungannya kita bisa cek kesehatan kita, terutama saya bisa ngecek kesehatan saya dengan kartu kesehatan, dan saya tinggal memikirkan gimana biaya transportasi saya agar saya sampai di rumah sakit pusat. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Jadi yang punya kartu kesehatan untuk pengobatan khususnya tiroid dimanfaatkan, digunakan, insya Allah nanti tercover semua. Bahkan rumah sakit yang di Jogja aja, tempat saya berobat, itu setiap pasien itu ditanyakan, ibu punya kartu kesehatan tidak, gitu kan. Nah, terus atau pasien umum ditanyakan seperti itu. Nah, kalau misalkan nanti pasiennya jawab saya hanya punya, ya saya pasien umum dok, gitu kan. Nah, terus nanti sama dokter dikasih pengertian, dikasih apa dikasih pokoknya kalau kartu kesehatan ini sangat membantu jenengan. Satu ya, kan ini pengobatan tiroid memang jangka panjang, jadi membutuhkan biaya yang banyak. Ya mungkin kalau untuk sebagian orang yang mampu tidak menjadi masalah. Nah, tapi kalau untuk saya sendiri yaitu karena saya memang ya ekonominya dari menengah ke bawah. Nah, jadinya memang merasakan berat kalau harus jadi pasien umum. Tapi ya walaupun saya bukan pasien umum, tapi saya tetap membuat kartu kesehatannya itu yang mandiri, bukan yang dari pemerintah yang yang PBI gitu. Saya bikinnya yang non PBI, jadi yang memang harus membayar iuran setiap bulan. Nah, itu memang sangat membantu saya, karena saya memang merasakan dari operasi pertama, kedua, terus ablasi, dan sampai kontrol rutin sekarang pun masih tercover. Ya kecuali mungkin nanti ada obat, biasanya obat yang sebangsa vitamin yang ada tuh yang tidak tercover, dan itu ya memang bisa diusahakan kita lah untuk kesehatan kita ya harus diusahakan beli seperti itu. Nah, itu pun saya udah lakukan. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi yaitu langkah-langkahnya seperti itu, memang berjenjang, memang kita harus harus sabar, harus benar-benar intinya ya sabar memang, karena memang kan tidak semuanya serta-merta langsung jadi, serta-merta langsung dilayani kan ya. Sekarang di mana sih yang fasilitas umum yang tidak antri? Pasti semuanya antri. Nah, dan itu salah satu kadang yang menjadi keluhan kita menjadi malas kontrol. Ya bukan kita lah, saya aja kadang merasakan, aduh besok mau kontrol, terus pasti capek, terus ngantri
dokternya lama gitu kan, nanti nggak tahu pas ngambil sampel lama atau pas sakit juga gitu kan. Nah itu kayak kalau sudah tertanam di sini tuh susah nantinya, memang jadi perjalanannya susah. Ya udah ngalir aja, kita jalani bismillah. Saya mau kontrol, jadi saya seperti itu menyemangati sendiri. Dari malam saya sudah preparekan anak-anak yang mau ditinggal kontrol, disiapkan segala macamnya, sampai pagi harus udah masak, udah menyiapkan makanan dan lain-lain. Selama ditinggal seharian itu sudah saya preparekan dari semalam itu. Jadi pagi meninggalkan rumah, meninggalkan anak-anak dalam kondisi sudah rapi, sudah beres gitu kan. Nah jadi seperti itu tuh. Pokoknya kalau yang punya kartu kesehatan, manfaatkan kartu kesehatannya untuk berobat tiroid, karena memang tercover semuanya untuk pengobatan gangguan tiroid, dan memang itu sangat membantu. Berdasarkan pengalaman-pengalaman dari teman saya, itu rata-rata menggunakan kartu kesehatan. Nah jadi ya benar-benar sangat membantu kan. Pikiran saya, saya ya tidak memungkiri, yang terkena tiroid itu kebanyakan orang-orang yang kayak guru, terus kantoran, terus pokoknya intinya yang pekerja kantor itu kan ya memang yang memiliki, nanti akhirnya kalau pensiun kan memiliki dana tunjangan pensiun. Nah kalau saya kan enggak, saya hanya ibu rumah tangga yang harus mengandalkan kartu kesehatan. Nah tapi ternyata mereka pun berobatnya memakai kartu kesehatan. Nah jadi semuanya sama gitu kan, tidak ada yang beda, tidak ada yang membedakan. Dan pelayanan di rumah sakit pun tidak ada bedanya antara pasien umum dan yang menggunakan kartu kesehatan, karena saya pun mengalami sendiri, mengetahui sendiri. Pernah suatu ketika ada yang bareng sama pasien umum dan mereka tetap antri, tetap menunggu panggilan sesuai kedatangan mereka gitu, tidak yang harus serta merta terus datang langsung dilayani. Itu tidak ada perbedaan antara pasien umum dan yang menggunakan kartu kesehatan. Jadi seperti itu ya teman-teman, perlu diketahui kartu kesehatan itu sangat membantu. Dan sekarang untuk kartu kesehatan itu bisa lewat aplikasi, lewat tadi. Jadi untuk sekarang kan HP Android kan sudah kayak kebutuhan pokok, itu semuanya ada di situ. Jadi bisa di download lewat aplikasi itu, dan kita bisa melihat kartu kita dari situ, semuanya segala macam itu dari situ bisa. Jadi seperti itu ya teman-teman. Bahkan untuk hasil hasil lab, hasil terus kita kontrol rutin kunjungan, itu udah kayak rekam medis di aplikasi itu udah ada semua. Jadi seperti itu. Jadi kita memang mudah mengakses segala informasi dari rumah sakit yang kita kunjungi. Nah jadi seperti itu. Jadi intinya yang punya kartu kesehatan manfaatkan dengan sebaik mungkin, karena memang untuk pengobatan tiroid itu memang dalam jangka yang panjang. Karena memang sebenarnya karena memang tiroidnya itu memang dengan kondisi pengobatan jangka panjang yang membutuhkan biaya yang sangat besar. Jadi ya itulah, dengan kartu kesehatan sangat membantu saya. Dan untuk kartu kesehatan itu sendiri saya ucapkan terima kasih, program dari pemerintah memang sangat membantu untuk pengobatan gangguan kelenjar tiroid saya. Dan untuk teman-teman yang belum memiliki kartu kesehatan dan sedang dalam pengobatan gangguan kelenjar tiroid khususnya, mudah-mudahan bisa segera membuat kartu kesehatan agar bisa dipakai untuk pengobatan selanjutnya. Nah,
Jadi untuk hari ini mudah-mudahan video ini menjawab pertanyaan komentarnya Mas Ponco Budut. Semoga puas dengan jawaban saya, dan untuk teman-teman yang sedang berjuang untuk pengobatan tiroid, semoga dikuatkan, disabarkan, dan dipermudahkan segala urusannya. Dan akhirnya sehat itu mahal dan sakit jauh lebih mahal. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.